Shalom anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Dia Arumsasi dalam materi Pendidikan Agama Kristen kelas 11 yang berjudul Keluarga dan Modernisasi dan Peran Allah dalam Kehidupan Keluarga. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai hal tersebut. Dan kompetensi dasarnya adalah mengakui peran Allah dalam kehidupan keluarga. Yang kedua, mengembangkan perilaku tanggung jawab sebagai wujud dan pengakuan terhadap peran Allah dalam kehidupan keluarga. Yang ketiga, memahami peran Allah dalam kehidupan keluarga. Dan yang keempat, bersaksi tentang peran Allah dalam keluarganya. Apakah keluarga itu? Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Ya, apa peran Allah untuk keluarga? Apakah kalian menyadari bahwa ada Allah dalam keluargamu? Allah memiliki peranan dalam setiap keluarga, yaitu sebagai pemberi berkat. Kalau kita mau menyadari bahwa kehidupan hari ini sebenarnya adalah berkat kemurahan daripada Tuhan, dan hanya Tuhan yang sanggup membukakan tingkap-tingkap langit untuk keluarga kita. Amin. Ya, yang kedua, Allah itu berperan sebagai pemberi pengampunan. Dengan kasih-Nya, dengan pengorbanannya, dengan kuasa salib-Nya, Dia menebus dan mengampuni dosa-dosa kita. Ini adalah keteladanan yang paling luar biasa, yang mana setiap keluarga harus mencontoh apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kehidupan kita. Dalam setiap keluarga tidak ada yang namanya bebas dari sebuah kesalahan, atau setiap anggota keluarganya mungkin saja mengalami sesuatu hal yang membuat dia melakukan kesalahan. Tetapi melalui keteladanan yang sudah Tuhan berikan, keluarga-keluarga pun harus mampu mengampuni anggota keluarga yang lain. Dan disinilah yang kita sering kenal dengan adanya rekonsiliasi antara anggota keluarga. Nah, ketika rekonsiliasi itu dilakukan, yang ketiga, maka akan ada pembaharuan, sehingga membaharui menjadi manusia yang baru. Mungkin benar kita melakukan kesalahan, tetapi kesalahan yang sudah diampuni itu harus membawa kita menjadi manusia yang baru. Disinilah ada peran Allah yang nampak dalam kehidupan keluarga. Kadangkala pengampunan itu tidak akan bisa terjadi ketika mengampuni dengan kekuatan kita sendiri, tetapi karena ada Allah di dalamnya, maka kita mampu melakukan. Roh Kudus yang menolong kita untuk memberi kekuatan untuk mengampuni, untuk membuat kita menjadi manusia yang baru, yang meninggalkan kesalahan-kesalahan kita. Jadi kalau kita melihat bahwa tiga hal ini adalah peranan Allah dalam kehidupan keluarga kita, jangan coba-coba tidak menghadirkan Allah dalam kehidupan keluarga kita. Ya, diingat sekali lagi, Allah memiliki peran yang penting dalam keluarga kita, yaitu sebagai pemberi berkat, yang kedua pemberi pengampunan, dan yang ketiga memperbaharui menjadi manusia yang baru. Firman Tuhan pun mengatakan bahwa yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru adalah ciptaan baru sudah datang. Nah, di sini kita melihat bahwa keluarga itu memiliki tiga fungsi. Iman Kristen mencatat keluarga memiliki tiga fungsi yang sangat penting. Yang pertama adalah sebagai teman sekerja Allah, dua lembaga pendidik utama dan pertama, dan yang ketiga menjadi wadah ekspresi kasih. Apa artinya teman sekerja Allah? Keluarga di mana ada Allah yang hadir di sana, bisa Allah pakai, bisa Allah perkenan untuk menjadi teman sekerja Allah, sehingga keluarga ini mampu menjadi saksi kehidupan untuk keluarga yang lainnya. Keluarga ini mampu menjadi pancaran sukacita atau berkat bagi orang lain. Mungkin keluarga ini juga bisa menjadi penolong keluarga-keluarga yang lainnya atau masyarakat di sekitar lingkungan mereka berada. Inilah yang dinamakan bahwa keluarga adalah teman sekerja Allah. Maka hadirkan Allah dalam keluarga kita, sehingga
Allah bisa berkarya melalui keluarga kita menjadi berkat bagi sesama kita. Keluarga di mana Allah hadir di tengah-tengah lingkungannya, keluarga itu akan bersinar dan keluarga itu akan memiliki kesaksian hidup yang baik. Dan yang kedua, lembaga pendidik utama dan pertama itu adalah fungsi dari keluarga. Artinya, keluarga menjadi tempat bagi pendidikan yang utama dan pertama bagi setiap anggota keluarganya, terutama anak-anak, untuk pertama kali mengenal Tuhan melalui bacaan Alkitab, melalui firman Tuhan yang diperkatakan setiap hari di keluarga mereka, sehingga mereka semua anak-anaknya mengenal akan Tuhan. Tanpa keluarga yang mengenalkan pribadi Tuhan atas diri anak-anaknya, tidak mungkin anak-anak itu juga akan mengenal Tuhan dan semua kebaikannya. Maka di sini keluarga memiliki fungsi yang sangat penting. Jadi pendidikan yang utama dan pertama, khususnya pengenalan akan Tuhan, itu harus dilakukan di dalam keluarga. Maka di sini kita harus mengingat kembali, introspeksi, apakah di dalam keluarga kita ada misbah keluarga. Nah, kita renungkan kembali. Mungkin kita mengatakan, Bu, karena orang tua saya kan nggak mengajak ada misbah keluarga, bagaimana? Padahal itu kan harusnya orang tua yang memulai. Nah, kita berdoa untuk hal ini. Tetapi kalian sebagai anak bisa mengusulkan kepada orang tua mengenai kerinduan kalian mengenai mesbah keluarga ini, ya, sambil kalian berdoa supaya Tuhan berkarya lebih dalam melalui keluargamu, melalui mesbah keluarga yang ada, ya. Kemudian yang ketiga, fungsi keluarga adalah menjadi wadah ekspresi kasih. Keluarga yang mengasihi satu sama lain, menghadirkan Allah dalam kehidupan keluarga itu menjadikan keluarga-keluarga itu seperti keluarga yang ada suasana surgawi. Ya, jadi keluargaku adalah surgaku, itu hal yang betul-betul bisa menjadi suatu kenyataan atau realita ketika kita melandaskan kehidupan keluarga itu dengan kasih. Nah, adapun penjabaran dari kasih itu otomatis tidak hanya secara dangkal. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 itu menjelaskan banyak hal bagaimana kasih itu diekspresikan, ya. Nanti mungkin di lain bab kita akan bicara banyak hal mengenai kasih, tapi diantaranya kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ya. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, ya, seperti itu, ya. Bahkan dikatakan, jikalau sekalipun aku pandai berkata-kata dalam semua bahasa, tetapi ketika aku tidak memiliki kasih, aku seperti canang yang bergemerincing, ya. Nah, seperti itu. Jadi keluarga yang memiliki fondasi yang benar di dalam iman Kristen itu akan melakukan fungsinya dengan baik, yaitu sebagai teman sekerja Allah, lembaga pendidik utama dan pertama, dan menjadi wadah ekspresi kasih. Dan percayalah, keluarga yang Allah perkenan, dia akan memancarkan dan memberi dampak kepada lingkungan di mana dia tinggal atau kepada sesama mereka. Yang kemudian dari Ulangan pasal 6 nanti akan dibahas bagaimana pendidikan itu menjadi hal yang penting. Pendidikan yang bagaimana kepada anak itu seperti apa? Ya, pendidikan yang tentu saja di Ulangan pasal 6 ayat 2 ini dikatakan bahwa pendidikan takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu diajarkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai anak dari kecil. Sekalipun Tuhan itu sepertinya abstrak, ya, tidak nyata, tapi itu harus kita tekankan, karena dari penekanan takut akan Tuhan itu akan membentuk karakter anak memiliki integritas yang penuh. Kemudian dari Ulangan pasal yang ke-6, ya, di sini mengenai pendidikan anak.
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dari ayat Alkitab ini kita tahu bahwa pendidikan itu menekankan hal kepada yang namanya komunikasi. Di sini dikatakan membicarakannya, mengajarkannya berulang-ulang. Jadi membicarakannya itu berkomunikasi, disampaikan kepada anak-anak atau bahkan kepada orang tua atau anggota keluarga itu saling menyampaikan hal-hal yang penting. Itu yang namanya komunikasi. Kita melihat kenyataan sekarang ini bahwa banyak keluarga hancur, ya. Salah satunya adalah karena kurangnya komunikasi, ya. Dan komunikasi ini Alkitab pun sudah memaparkan kepada kita bahwa di sini mengajarkannya berulang-ulang. Artinya ada frekuensi, waktu, intensitas setiap waktu. Jangan bosan-bosan untuk berkomunikasi. Dan kita melihat hari-hari sekarang ini yang berbahaya adalah kita bisa berkomunikasi panjang kali lebar, ya. Kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang atau teman kita yang jauh, yang sepertinya hanya tidak intens bergaul dengan kita, tapi kita bisa lebih sering berkomunikasi dengan mereka melalui apa? Melalui chat, WA, atau media sosial. Tapi anehnya, kenapa kita tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga kita sendiri, seisi rumah kita sendiri? Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Nah, komunikasi ini harus dibangun, ya. Kita itu kan bukan melandaskan suatu pada ilmu kebatinan, harus ngerti sendiri, tidak mungkin, ya kan? Jadi semua itu harus dikomunikasikan, ya. Komunikasi yang baik akan meminimalkan konflik yang terjadi di dalam keluarga itu sendiri, ya. Jadi pendidikan di dalam keluarga itu adalah mengenai komunikasi dan intensitasnya. Nah, dari ayat yang ke-8 di sini dikatakan, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Artinya di sini pendidikan adalah hal yang harus kita lakukan terus-menerus menjadi aktivitas kita, gerakan kita, ya. Dan di sini dikatakan sebagai tanda, lambang, ya. Dalam pikiran kita, pendidikan itu harus menjadi hal yang kita betul-betul pikirkan secara serius, jangan sampai diabaikan, ya. Jangan sampai main-main dengan yang namanya pendidikan di dalam rumah, ya. Kemudian dari Ulangan pasal 6 ayat yang ke-20 sampai ke-25, di sini dikatakan, apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, ya. Jadi anak itu akan memiliki pertanyaan-pertanyaan yang kadangkala orang tua tidak mengira, ya. Bahkan orang tua tidak tahu jawabannya itu seperti apa. Nah, ketidakpuasan anak terhadap jawaban orang tua itu kadangkala bisa berbahaya. Apalagi ketika anak mencari jawaban kepada orang-orang yang tidak tepat, maka dia akan memiliki perilaku yang tidak tepat. Dari hal ini, maka sebaiknya sebagai orang tua kita bisa menjawab pertanyaan anak dalam masa pertumbuhan anak yang berbeda-beda itu. Yang kedua, orang tua harus belajar dengan perkembangan ilmu dan informasi yang ada. Semuanya itu terjadi demikian cepat. Kadangkala iptek yang sedemikian ini tidak bisa kita hindarkan lagi. Nah, orang tua pun harus belajar, ya. Mungkin tidak menjadi ahli, tapi setidaknya tahu. Jadi ketika anaknya bertanya mengenai hal-hal tersebut, orang tua masih bisa memberi gambaran kepada anak bagaimana anak itu harus berespon atau merespon secara tepat. Dan yang ketiga, ini adalah hal yang paling penting, orang tua hendaknya belajar terus mengenai perintah Tuhan melalui firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, sehingga orang tua memiliki hikmat ketika dia memberi jawab kepada pertanyaan-pertanyaan anak.
Jangan lupa untuk memiliki hikmat. Selain kita terus menggali kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab, kita harus berdoa, memiliki komunikasi yang intim kepada Tuhan, dengan Tuhan, sehingga hidup kita dibimbing Roh, sehingga kita bisa mengajarkan atau menjawab anak-anak kita dengan bijaksana. Ya, disinilah masih ada kelanjutannya di ayat yang ke-21. Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Fir'aun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Artinya apa? Di sini orang tua hendaknya mengajarkan dan mengingatkan kepada anak mengenai peranan Allah dalam kehidupan keluarga, dalam perjalanan hidup yang kadangkala tidak menentu, mengalami masalah kehidupan. Tapi di sana ada tangan Tuhan yang kuat yang menolong keluarga yang bersandar kepada Tuhan. Ini adalah pendidikan. Sehingga nanti ketika anak melihat bagaimana orang tuanya menyelesaikan masalah dan tahu bahwa peran Allah hadir dalam keluarganya untuk menyelesaikan masalah, pasti pada kemudian harinya anak itu akan tetap mengundang Allah untuk hadir dan berperan dalam kehidupan keluarganya kemudian hari. Nah, kemudian di ayat yang ke-22, Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Fir'aun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Setiap keluarga yang diberkati Tuhan, yang diperkenan Tuhan, pasti pernah merasakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat Allah. Dan ini harus diperkatakan dan harus menjadi hal-hal yang harus terus diungkapkan kepada anak, supaya anak tahu bahwa Allah berperan dalam kehidupan keluarga mereka. Ya, ayat 23-nya, tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Artinya Tuhan itu seringkali membawa kita keluar daripada masalah yang ada. Ini harus diajarkan supaya anak atau setiap anggota keluarga mengenal bahwa ada peran Allah yang membawa keluar dari hal-hal yang tidak menyenangkan atau masalah-masalah yang ada. Kemudian dari ayat yang ke-24 di sini Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Poin pentingnya, pendidikan dalam sebuah keluarga Kristen harus menekankan bahwa ketetapan dan takut akan Tuhan adalah pondasi yang paling utama. Karena dengan takut akan Tuhan itu, ya, supaya kehidupan kita bisa senantiasa baik, ya. Kemudian dari ayat yang ke-25, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Ya, jadi pendidikan di dalam keluarga itu harus menekankan pada yang namanya kebenaran. Mengenai kesetiaan pun harus kita ajarkan. Basicnya adalah Tuhan itu pun setia dan adil, sehingga saking setianya itu membawa dia sampai di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Setia dan patuh kepada Bapa, ya, sehingga dia dengan kasihnya yang sempurna itu mengorbankan dirinya untuk kita. Nah, kemudian ketika kita ambil satu ringkasan dari Ulangan pasal 6 tadi mengenai pendidikan anak dalam keluarga, kita harus takut akan Tuhan. Yang kedua, pegang ketetapan. Kemudian komunikasi dalam keluarga, itu hal yang sangat penting dengan mengajarkan berulang-ulang. Kemudian intensitas dan frekuensi komunikasi pengajaran itu menjadi hal yang penting. Kemudian orang tua adalah jawaban dan solusi dari masalah atau pertanyaan anak. Kemudian berjumpa dan berpengalaman dengan Tuhan serta merasakan karya dan mujizat Tuhan dalam keluarga, ini adalah yang penting dalam pendidikan dalam keluarga. Serta setia hidup benar dalam ketetapan dan perintah Tuhan. Kemudian dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7 mengenai pendidikan anak ini menekankan kepada orang yang ingin memiliki hikmat dan orang yang ingin menjadi cerdas berpengetahuan itu harus takut akan Tuhan. Ya,
Sebab di ayat ke-7 kita bisa melihat di sini bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, dari Amsal 1 ayat 8 tentang pendidikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jadi pendidikan itu adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh ayah dan ibu yang melakukan pertama kali di lembaga yang namanya keluarga. Namun sebagai anak yang paling penting adalah jangan menyia-nyiakan. Ya. Jadi kalau kita bicara adalah bahasa gampangnya itu adalah manut dengan orang tua, taat dengan orang tua. Tidak mungkin orang tua itu menjerumuskan anak-anaknya, ya. Kemudian yang berikutnya Amsal 3 ayat 11, ya. Itu dikatakan, "Hei anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Tuhan sendiri melakukan bagiannya, yaitu mendidik kita. Mendidik kita dengan banyak cara, dengan banyak kejadian, peristiwa. Dan yang jelas didikan Tuhan itu bisa kita lihat ketika kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, ya. Di sana banyak sekali apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak diperkenan Tuhan. Nah, bagaimana kita tahu bahwa didikan Tuhan itu seperti apa kalau kita tidak pernah membaca Alkitab? Nah, mulai hari ini coba kita akan lebih setia untuk membaca Alkitab. Di sini janganlah engkau bosan. Hati-hati, memang kadangkala ketika kita membaca Alkitab itu kadangkala sudah mulai ada rasanya lelah sebelum membaca, ngantuk sebelum membaca. Tapi membaca WA, membaca artikel di internet atau membaca buku cerita, novel itu menjadi hal yang menyenangkan. Padahal ketika kita tahu bahwa Tuhan juga mendidik kita melalui perintah-perintahnya yang tertulis dalam firman Tuhan, kita akan memiliki hasrat, passion, ada kehausan untuk berjumpa dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, kemudian dari Amsal pasal 6 ayat yang ke-23, nah ketika kita memiliki ajaran dan ketaatan, itu kita akan memiliki cahaya. Dan teguran yang mendidik itu bagaikan jalan kehidupan. Nah, kemudian ketika kita menerima pendidikan, kita sebenarnya menerima hal yang lebih berharga. Di sini dikatakan lebih berharga daripada perak dan emas pilihan. Itu dari Amsal pasal 8 ayat 10, ya kan? Tetapi kadangkala manusia zaman kini menilai sesuatu yang berharga itu ketika dia bisa diukur dengan uang, emas, perak, kekayaan. Ya, jangan lupa, sebenarnya yang paling berharga adalah didikan dan pengetahuan. Karena itu yang tadi dikatakan menjadi cahaya dan jalan kehidupan. Ya. Nah, kemudian masih tentang pendidikan kepada anak, Amsal 22 ayat yang ke-6 ini dikatakan bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi pendidikan yang dilakukan di masa muda itu akan terus dibawa sampai pada masa tuanya. Jadi ketika dia menerima pendidikan yang baik, pendidikan yang benar, pendidikan yang benar menekankan kepada takut akan Tuhan, ya pada masa tuanya pun dia akan seperti itu. Ya, dikatakan atau kita sudah tahu bahwa kadangkala anak itu bagaikan selembar kertas putih bersih. Nah, kemudian orang tua menuliskan, nah, itu akan menjadi lukisan seperti apa, tulisan seperti apa. Nah, itu sama seperti yang ada di sini, ya. Jadi orang muda yang sudah dididik dengan pola-pola tertentu, pada masa tuanya pun, ya, kalau itu kebenaran, dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, beberapa contoh menggambarkan kepada kita bahwa apa yang dilakukan orang tuanya, ya, itu akan menjadi contoh yang dilakukan oleh anak, ya. Maka benar peribahasa itu juga berkata bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya. Jadi di sini pun kalau orang muda itu dididik menurut jalan yang patut baginya, pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu, ya.
Itulah materi yang ada pada hari ini. Silahkan, di sini ada 3 pertanyaan atau 3 hal yang harus kalian kerjakan. Tugasnya ditulis di buku, difoto, di PDF-kan supaya urut sehingga nanti Budiah membacanya gampang dan diupload melalui Camilo. Ya, nanti jikalau ada hal yang kurang jelas kalian bisa bertanya via Japri kepada saya melalui WA, sehingga materi ini bisa kalian perdalam dengan membaca buku paket ya, atau buku sumber, juga melihat dari artikel-artikel yang ada, dan tentu saja kalian harus membaca Alkitab. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di materi berikutnya. Selamat mengerjakan tugas dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.